Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nyoman Yuliswan Dewi. Di sini saya akan membuat liputan mengenai sejarah pura yang berada di daerah tempat saya tinggal, yaitu Pura Penataran Sasih yang terletak di Desa Pejeng, Kecamatan Tapak Siring, Kabupaten Gianyar. Berbicara tentang Pura Penataran Sasih, tentu tidak dapat dipisahkan dengan Desa Pejeng. Keberadaan Pura Penataran Sasih di satu sisi dan Desa Pejeng di sisi lain. Tidak ubahnya bagaikan dua sisi mata uang, di mana antara sisi satu dengan sisi lainnya saling memberikan arti. Demikian pula ketika berbicara tentang sejarah Pura Penataran Sasih, niscaya tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan Desa Pejeng. Dari hasil-hasil penelitian yang telah diterbitkan oleh para peneliti asing seperti W.F. Stutterheim, A.J. Bernard Kempers, R. Goris, dan kunjungan Rumpius ke Bali pada tahun 1705 memberikan gambaran bahwa Desa Pejeng adalah tergolong desa kuno. Oleh karena di lingkungannya banyak terdapat tinggalan-tinggalan purbakala. Di Pura Penataran Sasih sendiri, selain benda-benda warisan budaya dari zaman sejarah Hindu berupa puluhan seni arca, lebih dari 90 batu silindris, dan lain sebagainya, juga terdapat sebuah tinggalan yang sangat tua dari zaman pra-Hindu, yaitu berupa nekara. Stutterheim dalam penelitiannya secara khusus mengadakan pengelompokan terhadap tinggalan-tinggalan purbakala yang ada di Bali. Diterbitkan dalam bukunya yang diberi judul Audheven van Bali, dan sebuah lagi hasil penelitiannya yang diberi judul Indian Influence in Old Balinese Art. Kedua hasil penelitian yang diterbitkannya lebih banyak menguraikan tentang tinggalan-tinggalan seni arca yang ada di Desa Pejeng dan Bedulu. Demikian pula Bernard Kempers dalam tulisannya yang berjudul Bali Purbakala juga banyak menjelaskan tentang warisan budaya seni arca di Desa Pejeng Bedulu. Demikian banyaknya warisan budaya sebagai indikasi bahwa kemungkinan besar Desa Pejeng sebagai pusat kerajaan di zaman Bali kuno. Pura Penataran Sasih sebagai pura penataran kerajaan dan pura puncak penulisan sebagai pura gunungnya. Pura Penataran Sasih tidaklah berdiri sendiri, namun ada beberapa pura lainnya dan masih menjadi satu kesatuan, yaitu Pura Taman Sari, Pura Ratu Pasek, Pura Baliagung, dan ketiganya berada di bagian sebelah utara. Dan Pura Ibu posisinya di bagian sebelah selatan, dan Pura Taman posisinya di sebelah timur atau di bagian belakang pura. Setiap pura memiliki pintu masuk masing-masing dengan dibatasi candi bentar dan dikelilingi tembok penyengker. Untuk Pura Ibu, arah pintu jaba luarnya langsung ke jalan raya seperti halnya Pura Penataran Sasih. Sedangkan 3 pura lainnya di bagian sebelah utara, jaba tengah, dan jaba sisi menjadi satu dengan Pura Penataran Sasih. Sebagai induk dari pura-pura yang ada di sekelilingnya, keberadaannya menjadi dikenal karena nekara atau bulan pejengnya. Zaman perunggu di Indonesia berlangsung beberapa abad sebelum Masehi. Dengan demikian, nekara di Pura Penataran Sasih setidaknya telah berumur 2000 tahun. Walaupun demikian, bukan berarti umur Pura Penataran Sasih setua warisan budaya tersebut. Tetapi sudah umum terjadi di Bali, khususnya di Desa Pejeng, bahwa pura dengan pelinggih-pelinggihnya bila dibangun di luar
Pelinggih inti adalah dimanfaatkan untuk menyimpan warisan budaya yang ada di dalamnya. Pura Penataran Sasih telah dibangun di zaman Bali Kuno ketika pusat kekuasaan atau pemerintahan berada di Pejeng Bedulu. Staterham menempatkan periode Bali Kuno berlangsung dari abad 10 Masehi sampai abad 13 Masehi. Ini berarti Pura Penataran Sasih sudah dibangun di antara abad 10 sampai 13 Masehi atau setidaknya telah dibangun 800 tahun silam. Usia 800 tahun adalah tergolong tua dan cukup beralasan untuk memposisikan Desa Pejeng sebagai desa tua dan memiliki peranan penting dalam panggung sejarah dan politik di zaman Bali Kuno. Tetapi, bila melihat tinggalan negaranya yang berasal dari zaman perunggu, merujuk kepada Desa Pejeng sebagai desa yang amat tua. Sebagai buktinya, peninggalan terpenting berupa negara perunggu terbesar di Asia Tenggara dibuat di Pejeng. Betapa pentingnya Desa Pejeng baik di zaman pra-Hindu maupun di zaman Hindu, sehingga dipilih sebagai pusat aktivitas agama dan budaya. Pura Penataran Sasih dalam pembagian halamannya menerapkan konsep Trimandala dengan membagi pura menjadi 3 halaman secara horizontal, yaitu halaman depan atau Nista Mandala, halaman tengah atau Madhya Mandala, dan halaman suci atau Utama Mandala. Sebagaimana halnya bangunan candi membagi bangunannya secara vertikal menjadi 3, yaitu kaki candi, badan candi, dan puncak candi, sebagai pencerminan konsep Tribhuwana. Namun, demikian pula diterapkan pada bangunan pura dengan membagi bangunannya menjadi 3 secara horizontal, yaitu Jaba Sisi atau Nista Mandala, Jaba Tengah atau Madhya Mandala, dan ruangan suci atau Utama Mandala sebagai pencerminan konsep yang sama. Terkait dengan kualitas tiap loka atau mandala, bila pada bangunan candi semakin ke atas, semakin suci keadaannya. Namun, pada bangunan pura, semakin ke dalam atau ke belakang, semakin suci keadaannya. Demikian pula halnya Pura Penataran Sasih. Ruang yang suci atau Utama Mandala berada di bagian belakang. Di ruangan inilah berdiri pelinggih-pelinggih atau stana para Istadewa dan bangunan-bangunan pelinggih lainnya. Pada setiap mandala dibangun pelinggih dan bangunan tertentu sesuai dengan fungsinya. Pura Penataran Sasih diemong oleh desa adat Jero Kuta yang terdiri atas 4 banjar adat, yaitu Banjar Guliang, Banjar Intaran, Banjar Pande, dan Banjar Puseh. Keempat dusun inilah yang berstatus sebagai pengemong inti. Keberadaan seperti itu mengingatkan kita kepada keberadaan Pura Bukit Panulisan, yang juga diemong oleh Gebok Domas Pura Panulisan. Organisasi ini terdiri atas 4 subdivisi, yaitu Gebok Santak, Sukawana, Selulung, Bantang, dan Kintamani. Keberadaan kedua pengemong pura masing-masing, baik Gebok Domas maupun Jero Kuta, tidaklah jauh berbeda, hanya nama atau istilahnya yang berbeda. Bila di Pura Panulisan disebut Gebok Domas, namun di Pejeng disebut Jero Kuta. Munculnya fenomena yang sama mengingatkan kepada
pernyataan Goris, Bernard Kempers, dan Stutterheim tentang status pura Bukit Penulisan dan pura Penataran Sasih ketika zaman balik kuna yang masing-masing berstatus sebagai pura puncak adalah pura Bukit Penulisan dan pura Penataran adalah pura Penataran Sasih. Dan kemungkinan besar pura Pusering Jagat adalah pura segaranya. Upacara piodalan di Pura Penataran Sasih pada garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu piodalan ageng atau nyatur dan piodalan alit atau sesepen. Upacara piodalan ageng atau nyatur dilaksanakan secara rutin setiap tahun. Jatuhnya tepat pada Purnamaning Kesange sekitar bulan Februari atau Maret. Untuk piodalan alit dilaksanakan berdasarkan pawukon, tepatnya pada hari Redite Umanis Wuku Langkir atau Umanis Kuningan, yaitu setiap 210 hari sekali. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu ketika upacara piodalan ageng bersamaan jatuhnya atau setidaknya dalam waktu yang relatif dekat dengan upacara sesepen, sebab upacara piodalan ageng atau nyatur yang berpedoman kepada sasih kesange jatuhnya setiap 365 atau 366 hari sekali dan sesepan berdasarkan pawukon atau wuku langkir atau umanis kuningan yang jatuhnya setiap 210 hari sekali. Selain waktu pelaksanaannya berbeda, hal lebih prinsip membedakan puja wali nyatur dengan sesepan adalah penyejeran ide betara dan upakara ayaban yang dipersembahkan. Bila puja wali, ide betara nyejer 11 hari, sedangkan sesepan ide betara nyejer 3 hari. Demikian pula upakara ayaban yang dipersembahkan ketika sesepan secara kuantitas jauh lebih kecil dari puja wali nyatur. Pura Penataran Sasih merupakan salah satu pura terbesar dari puluhan pura dan pelinggih-pelinggih lainnya yang menyimpan warisan budaya. Di Pura Penataran Sasih sendiri terdapat 5 buah pura lainnya. Secara konsepsional tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Kelima pura yang dimaksud adalah Pura Ibu dan Pura Bali Agung sebagai bagian Trikayangan Desa, Pura Ratu Pasek dan Pura Taman Sari sebagai Pura Catur Lawa, dan Pura Taman sebagai Taman Niskala. 2 buah pura lainnya yang berstatus sebagai bagian dari Catur Lawa adalah Pura Ratu Pande di bagian barat daya Pura Penataran Sasih dan Pura Taman Surat di sebelah selatan Pura Penataran Sasih. Jarak kedua pura tersebut dari Pura Penataran Sasih sekitar 150 meter. Pura-pura yang tergolong Catur Lawa menjadi bagian tak terpisahkan dengan Pura Penataran Sasih. Sebagaimana halnya dengan di Pura Penataran Agung Besakih yang berstatus sebagai pura kerajaan di zaman Gel-Gel, juga memiliki Pura Catur Lawa dan dewata yang dipuja di masing-masing pura ini mengacu pada berbagai macam jabatan dan pengrajin, yaitu Pura Ratu Pasek dihubungkan dengan pemimpin, Pura Ratu Pande berhubungan dengan dekorasi, Pura Penyarikan berhubungan dengan sekretaris. Sebagai pengecualian, Dukuh Sagening di sini bukan nama dari status tersebut, namun figur sejarah yang hidup pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong di Gel-Gel. Dikenal memiliki keahlian di bidang upacara keagamaan. Namun, di Pura Penataran Sasih tidak didapatkan Pura Dukuh Sagening, sedangkan yang ada di Pura Taman Sari. Bertolak dari asal-usul katanya,
bahwa fungsi adalah di bidang penyediaan kesejahteraan sandang dan pangan. Merujuk kepada keberadaan dan fungsi pura catur lawa, kemudian dengan mengamati keberadaan padma kurung di tengah-tengah halaman jeruan atau utama mandala, dapat memberi gambaran tentang fungsi pura.